Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam tidur malam kami, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Dan terima kasih pula atas hari yang indah pemberian-Mu saat ini. Untuk mengawali aktivitas kami hari ini, kembali kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk memahami dan mampukan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 17-20 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati, dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Haleluya. Tema renungan kita hari ini adalah jadi Kristen. Saudara-saudaraku yang terkasih, bercermin adalah hal yang cukup sering dilakukan oleh kebanyakan perempuan. Tentu saja tidak sedikit pula lelaki yang suka bercermin, apalagi jika hendak bertamu atau bertemu dengan orang lain. Tujuan bercermin adalah melihat apakah kita sudah rapi dan pantas bertemu dengan orang lain atau belum. Jarang sekali kita bercermin untuk tujuan mengingat-ingat bentuk wajah kita secara detail. Ya, mungkin setelah bercermin kita bisa menyadari bahwa hidung kita mancung atau kurang mancung atau sangat kurang mancung. Tetapi seberapa detail kita bisa menggambarkan bentuk mancung atau kurang mancungnya hidup kita? Yang dapat kita ingat adalah hal yang sekilas yang telah kita lihat di cermin. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Yakobus 1 ayat 23 berbunyi, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Di sini Yakobus mengumpamakan orang yang bercermin sebagai seseorang yang mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya. Mudah lupa, tidak bisa mengingat dengan detail. Saudara, memang kita tidak perlu mengingat secara detail semua firman Tuhan. Namun, dengan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, maka firman Tuhan tersebut akan menjadi darah daging kita secara otomatis. Tuhan Yesus berkata, Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
melainkan mempertegas hukum Taurat itu dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara murid-muridnya dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang disebut sebagai orang yang paling mengerti hukum Taurat. Namun mereka jarang melakukan perintah di dalam hukum Taurat itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagian besar dari kita tentu sudah pernah membaca hukum Taurat karena hal tersebut tertulis dalam Perjanjian Lama. Kehadiran Tuhan Yesus bukan berarti meniadakan hal itu semua, melainkan justru memberikan standar yang lebih tinggi. Karena itu kita perlu tetap melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian kita adalah orang Kristen yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami hidup dalam kebenaran-Mu, dalam angan-angan, perkataan, dan perbuatan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring salam dan berkat Tuhan. Amin.